Puji Tuhan, kita telah melihat beberapa pasal kitab Ayub dari pasal 23 sampai pasal 25. Kalau kita telah membaca bagaimana Ayub membela diri di hadapan Allah, belum cukup dengan pasal-pasal yang kemarin, dan kita lihat lagi bagaimana Ayub tetap menjawab sanggahan-sanggahan disebutkan, kalimat-kalimat alasan disampaikan, dan kita tidak melihat ada kata yang merendah di hadapan Allah. Sekalipun Ayub sadar, ayat 10 pasal 23, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi dia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendaki dilaksanakannya juga. Kesadaran Ayub bahwa dia tidak mungkin berbantah dengan Allah, dia tidak mungkin melawan Allah. Tetapi mengapa Ayub belum tundukkan diri di hadapan Allah? Keadaan yang sulit dihadapi oleh manusia adalah tidak pernah menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dengan segala kesombongannya, seseorang selalu ingin tampil lebih dari yang lain. Itu adalah manusia yang tidak pernah menundukkan diri, sekalipun tahu. Kemarin kita sudah membaca ucapan Elifas, teman dari sahabat dari Ayub. Berdamai sajalah engkau dengan Allah. Berbeda dengan kalimat istri Ayub, kutukilah Tuhan dan matilah. Elifas memberikan nasihat kepada Ayub, berlakulah ramah terhadap dia. Kemarin di pasal 22. Tapi sulitnya Ayub menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dengan 1000 sanggahan, dia mencoba membuat apa yang menjadi argumentasinya merupakan kebenaran. Sekalipun ia mengakui, ia tahu jalan hidup. Tahu. Ayub tahu dia tidak mungkin bersembunyi di balik apapun untuk menutupi diri di hadapan Allah. Tetapi dia berkata, kalaupun kakiku tetap mengikuti jejaknya, menuruti jalannya dengan tidak menyimpang, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, aku nurut, aku hidup benar. Pasal yang ke-24 ada beberapa contoh manusia. Ada orang yang menggeser batas tanah, ayat 9. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, ayat 13. Ada golongan yang memusuhi terang. Ada kelompok-kelompok orang yang dengan sengaja tidak hormat kepada Allah, dengan sangat sadar bahwa hidup ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah, tetapi masih saja hidup. Sangat menyadari. Ada orang yang menggeser batas tanah, merampas kawanan ternak. Ada yang merebut anak piatu, ada yang menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Ada orang yang memusuhi terang dan tidak mengenal jalannya. Kelompok-kelompok orang yang seperti ini merupakan cermin hidup manusia. Tahu kebenaran, tapi tidak melaksanakan.
menjadi tipe-tipe orang seperti ayat-ayat pasal 24. Tetapi kita mau jadi kelompok yang tunduk kepada Allah. Menjadi kelompok yang tidak angkuh, tidak sombongkan diri di hadapan Allah. Tapi dengan tunduk seperti pemungut cukai yang menyadari siapakah dirinya. Angkat kepala pun dia tidak berani. Dengan suara yang sangat perlahan dan tidak terdengar, ia berkata, ampuni aku, orang yang berdosa ini. Ia tunduk kepala dan karena dia sadar, aku ini siapa? Dan siapa yang berani mengangkat kepala di hadapanmu? Beberapa minggu yang lalu kita belajar, ketika kuk itu dipatahkan, maka engkau akan berjalan tegak. Kuk dosa itu diangkat, dipatahkan, dan seorang dapat menyembah Allah. Selama kuk itu masih membelenggu kepala kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat berjalan dengan kepala yang tegak. Tapi karya Allah, karena tidak ada manusia bisa mematahkan kuk orang lain, sebab diri sendiri punya kuk yang tertentu. Tapi firman Allah berkata, kalau Allah mematahkan kuk itu, maka engkau akan berjalan tegak. Coba kita cari ayat itu ya. Beberapa waktu lalu kita sudah baca. Di dalam kitab Bilangan bagaimana Allah membuat kita dimerdekakan, dibebaskan dari segala kuk yang ada membelenggu kita. Imamat 26. Imamat 26, silakan yang belum baca ayat 11. Imamat 26. Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. 13. Ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan baikku di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. 3 kata aku yang diucapkan dari ayat 11. Prakarsa, kesanggupan yang dibuat oleh Allah. Aku akan menempatkan kemah suciku. Aku akan hadir. Aku akan menjadi Allahmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada manusia yang dapat memberkati kita. Tidak ada manusia yang dapat angkat kepala kita. Orang yang tertunduk dalam kekalahan, dalam
setiap yang dikirim, setiap polisi yang tangkap seseorang, tidak ada dia menangkap seseorang yang berani angkat kepala dan tertawa-tawa di muka media. Tapi semua orang yang tertangkap berusaha menutup wajahnya, menutup kepalanya dengan apapun yang dia bisa pakai untuk menutup kepalanya. Sebab rasa malu yang begitu luar biasa. Itu yang dikerjakan iblis atas kita, mempermalukan hidup kita. Tetapi Allah sebaliknya, aku akan menempatkan kemah suciku. Aku akan hadir di tengah-tengahmu untuk menjadi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar, supaya kamu jangan lagi menjadi budak, tetapi aku akan mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Cuma Tuhan yang bisa lakukan ini. Membuat saudara dan saya sangat sadar betapa kita hanya mengandalkan Tuhan. Betapa kita hanya mengandalkan Tuhan untuk perjalanan-perjalanan hidup yang sulit. Kita tahu kita tidak dengan kekuatan kita. Bersyukur kepada Allah. Ayub coba dengan kekuatannya, dengan apa yang menjadi gelar dalam hidupnya. Orang memuji dia, orang mengangkat dia, tetapi di hadapan Allah kamu bukan apa-apa. Kamu tidak mempunyai kesanggupan untuk angkat kepalamu, tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kau anggap baik pada dirimu sendiri. Lebih bijaksana kita belajar menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Lebih bijaksana ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah. Lebih bijaksana ketika kita tahu berkata, inilah aku Tuhan. Dengan segala keadaan yang kita hadapi, kita minta Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan, dan Engkau menjadi pertolongan tepat pada waktunya. Mari saudara. Maka ia akan, aku kata Tuhan, bukan orang lain, aku Tuhan. Aku akan hadir, aku akan menjadi Allahmu, sebab akulah Tuhan, supaya kamu jangan lagi menjadi budak, tapi kamu akan berjalan tegak. Ini yang dikerjakan Allah atas kita. Betapa bersyukur kita, betapa beruntung kita yang boleh mengalami peran-peran Allah yang nyata dalam setiap kita. Dibuat oleh Allah, kita tidak dipermalukan lagi. Dulu kita orang-orang yang dipermalukan, tapi ada saatnya Tuhan angkat kuk itu dan kita bisa berjalan tegak. Sebab Tuhan adalah Allah yang membawa kita keluar dan tidak menjadikan kita budak-budak Mesir. Aku telah mematahkan kuk yang membuat manusia begitu terbelenggu, begitu terikat. Karyanya sempurna. Puji Tuhan, mari kita berdoa.